warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru Sri dalam pembelajaran jarak jauh atau online. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia di tema 6 subtema 2, yaitu tentang isi teks media cetak melalui peta konsep. Langkah-langkah menjelaskan isi teks di dalam media cetak. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikanlah langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Bacalah teks dengan seksama. Temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pahamilah setiap informasi penting tersebut. Selanjutnya, tulislah kembali informasi penting dan kata kunci yang telah dipahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, harus memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang digunakan saat membuat kesimpulan. Hal-hal penting yang ditemui di paragraf halaman 81 contohnya, perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Di paragraf pertama, hal-hal penting dalam bacaan itu adalah perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Hal penting yang kedua yaitu peristiwa konveksi terjadi pada zat, cair, dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Kemudian pada paragraf yang kedua, hal-hal penting dari bacaan. Perpindahan secara konveksi dapat diibaratkan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Hal penting yang kedua, ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama buku-buku tersebut. Yang ketiga, perpindahan kalor secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Paragraf yang ketiga, hal-hal penting dari bacaan. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang diletakkan dekat dengan api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Paragraf yang keempat, hal-hal penting dari bacaan. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut.
Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan panas secara konveksi. Selanjutnya adalah berdasarkan bacaan tadi, kita akan membuat diagram yang menjelaskan pemahaman tentang konsep perpindahan panas secara konveksi. Apa itu perpindahan panas atau kalor secara konveksi? Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian, perpindahan panas atau kalor secara konveksi itu dapat diumpamakan sebagai memindahkan buku setumpuk dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, contoh yang lain seperti angin darat dan angin laut, cerobong asap, serta ventilasi rumah. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi akan mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di dalamnya, di atasnya, menggantikannya. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi yaitu pada peristiwa merebus air, air mendapat panas bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya. Sekarang pemahaman tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat yang perantaranya. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas dan molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Beberapa contoh peristiwa konveksi antara lain pada saat merebus air, terjadinya angin darat dan laut, penggunaan cerobong asap pabrik, serta jendela ventilasi rumah. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.